selamat sore Bu Rahmawati. Selamat sore Pak Teguh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, hanya sedikit flu ini. Alhamdulillah sehat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah darinya. Amin. Amin. Untuk pertemuan hari ini, apa rencana dari pertemuan ini sih Bu Rahma? Apa yang ingin panjenengan dapatkan dari pertemuan kita ini pada sore hari ini? Pada sore hari ini ya Pak Teguh ya, saya itu di kelas ya, karena tupoksi saya kan nih tugas pokok. Fungsi saya sebagai seorang guru. Nah, saat ini kan saya jadi guru kelas 6. Tuntutannya itu pasti banyak kan, karena sudah di akhir jenjang, nanti di akhirnya itu anak harus ikut ujian dan lulus. Tetapi saya di sini memiliki anak yang spesial Pak Teguh, kayak Ya. gitu. Anak yang selalu mencari perhatian terhadap guru dan temannya, sehingga kadang menyita waktu yang seharusnya saya bisa menerangkan, menjelaskan kayak gitu. Jadi habis waktunya untuk menjawab pertanyaan yang terkadang di luar pembahasan utamanya atau terlalu melebar begitu. Oke. Dari permasalahan yang ada ini, menurut panjenengan nanti ketika ada sesuatu yang akan panjenengan lakukan, ukuran keberhasilan dari tahapan yang jenengan lakukan itu nopo Bu Rahma? Eh, Dikatakan berhasil itu nanti yang seperti apa nanti menurut panjenengan itu? Ketika saya nanti bisa mengkondisikan anak tersebut untuk fokus terhadap pembelajaran saya, kemudian iya, bisa fokus terhadap pembelajaran saya supaya tidak mengganggu siswa yang lain begitu, Pak. Oke, iya. Semoga nanti dengan kita sharing-sharing di sini tujuan panjenengan dapat tercapai. Iya, terima kasih. Oke, pada kesempatan hari ini menurut Bu Rahma itu dari posisi jenengan itu sekarang seperti apa dalam mencapai tujuan yang panjenengan inginkan? Apakah dari nilai 1 sampai 10 itu dalam posisi berapa? Di posisi berapa sekarang? Kalau posisi saya dalam penilaian 1 sampai 10 itu mungkin saat ini saya berada di posisi 6,5 Pak, hampir ke 7 kayak gitu. Tapi saya belum berani untuk memberi nilai 7 kepada diri saya begitu. Karena apa itu Bu Rahma? Karena kemarin itu anaknya sempat tidak masuk selama 3 minggu Hmm, karena kena musibah tangannya patah seperti itu. hmm, Padahal di awal itu saya sudah berusaha untuk eh, melakukan apa yang seharusnya saya lakukan untuk memfokuskan dia ke pembelajaran. Tapi karena berhubung dia itu izinnya lama. Nah, ini berarti kan nantinya saya harus mengulang kembali kayak gitu caranya supaya dia fokus kembali ke pembelajaran. oh iya iya iya. Tentunya itu sebuah hambatan gitu bagi panjenengan gitu. Iya, betul. Sebagai seorang guru, jenengan mempunyai kekuatan apa untuk merubah ini semua hambatan itu menjadi hilang atau meminimalisir hambatan tersebut bagi panjenengan? Kekuatan yang saya miliki tentunya sebagai seorang guru kita harus bersikap ramah ya Pak. Kemudian friendly kayak gitu. eh, di pagi hari tentu harus selalu semangat kayak gitu, menyapa dengan ramah. Kemudian setelah itu saya juga tidak memandang anak
tersebut berbeda dengan anak-anak yang lainnya, saya tetap menjaga perasaan mereka. Kemudian saya juga kadang di kelas, mengadakan ice breaking ringan seperti itu untuk mereka tetap fokus terhadap pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Oke. Itu solusinya menurut panjenengan? Iya. Oke. Untuk rencana ke depan yang panjenengan lakukan untuk mencapai tujuan tadi yang tadi sebutin di depan itu, jenengan akan melakukan apa saja? Coba di kita jenengan share ke saya apa saja yang ingin panjenengan lakukan ke depannya. Yang pertama itu saya ingin membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya sih sudah Pak membuat kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran. Hanya saja ketika makin ke sini kok ada siswa seperti itu yang mencari perhatian di saat saya sedang mengajar ataupun tidak. Jadi rencana saya akan mendiskusikan dengan teman-temannya dalam satu kelas itu bagaimana membuat kesepakatan baru seperti itu Pak, yang nantinya dilaksanakan oleh semua anak kayak gitu. Oke. Kemudian? Kesepakatannya itu jadi nantinya apabila Bu Rahma sedang mengajar atau di sela-sela pelajaran, boleh menanyakan sebuah pertanyaan tetapi masih sesuai dengan tema atau topik yang diajarkan. Kalau terlalu meluas itu nanti kita buat kesepakatan tidak akan dijawab oleh saya ataupun temannya, supaya nanti langsung kita fokus terhadap apa yang sedang kita pelajari seperti itu, Pak. Oke. Kemudian itu mungkin di awal. Selanjutnya saat pembelajaran berlangsung. Nah ini kadang karena berhubung anaknya spesial Pak, di saat mengerjakan pun saya sudah menerangkan, kemudian saya berikan tugas. Dia itu juga malah melamun, malah mempersiapkan pertanyaan lain, bukan mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Nah, mungkin akan saya cari jalan dengan memberikan tugas yang berbeda, mungkin Pak dengan teman-temannya. Berarti seperti pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari di modul 2.1 ya. Oh ya. Itu Pak. Yeah. Seperti itu. Dari itu berarti jenengan mempunyai 2 solusi nggih? Mungkin ya akan saya tambahkan lagi Pak, kayak kemarin kan terakhir di modul 2.2 itu ada pembelajaran sosial emosional. Nah, di situ juga akan saya terapkan di dalam pembelajaran seperti mengadakan ice breaking untuk fokus ya tadi. Kemudian selanjutnya dengan memasukkan beberapa kompetensi di sosial emosionalnya ke dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Begitu Pak. Oke. Dari ketiga solusi ini menurut panjenengan adakah gangguan atau hambatan atau yang kira-kira di rencana ini sulit dilaksanakan? Itu ada apa enggak? Kesulitan dalam melaksanakannya paling saat pembelajaran berdiferensiasi karena itu kan dibutuhkan
persiapan yang harus matang begitu Pak, dari rencana pembelajaran, pengaturan kelompok, kemudian tugas yang berbeda mengikuti kemampuan anak yang ada di kelas saya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk tadi jenengan sudah menyampaikan kepada saya rencana-rencana yang akan jenengan sampaikan untuk mencapai tujuan yang ingin jenengan capai. Nah, bagaimana apa yang akan jenengan lakukan untuk menjaga komitmen ini, menjaga rencana ini agar dapat terlaksana dan tercapai begitu? Gimana, Bu? Menjaga komitmen saya agar semua ini berjalan dengan baik. Yang pertama, saya akan menuliskan kesepakatan kelas yang baru dipajang di depan kelas. Tujuannya supaya mengingatkan ke diri saya sendiri dan juga anak tersebut dan teman-teman lainnya, supaya nanti kalau ditaruh di depan kan selalu terbaca dan dia tahu, oh ya itu kan tidak boleh bertanya di luar topik, seperti itu. Nah, sehingga menyadarkan dirinya, oh ya bisa menahan diri untuk tidak bertanya terlalu berlebihan, sehingga merasa teman-temannya terganggu, karena teman-temannya juga memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dari saya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin memang tidak bisa saya laksanakan setiap hari Pak, tapi akan saya usahakan seminggu atau 2 minggu sekali saya mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Untuk Oke. memfasilitasi perbedaan di tiap anak. Oke. Untuk menjaga komitmen ini tentunya jenengan tidak sendirian nggih. Ya. Jenengan membutuhkan orang lain. Menurut panjenengan siapa saja yang dapat membantu panjenengan untuk menjaga komitmen ini agar dapat mencapai tujuan yang jenengan inginkan? Yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen ini, pertama adalah rekan sejawat. Rekan sejawat ini yang pertama tentunya adalah yang mengajar di kelas 6, seperti itu. Ada guru PJOK, ada guru agama, kemudian saya juga akan melibatkan petugas perpustakaan. Nah, untuk guru yang lainnya akan saya sosialisasikan juga mengenai kesepakatan kelas ini. Karena saya juga mendengar tidak hanya di pembelajaran saya saja, tapi juga di pelajaran yang lainnya itu anak tersebut suka mencari perhatian, seperti itu. Kadang malah tidak konsentrasi, banyak alasan, sehingga apa yang diharapkan dari guru tersebut juga tidak tercapai. Nah, untuk petugas perpustakaan mungkin dengan meminjamkan buku-buku sederhana yang mudah dicerna sehingga bisa menambah rasa ingin tahunya, dialihkan dengan membaca buku. Begitu, Pak. Oh, nggih 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 nggih. Oke, terima kasih kepada Bu Rahma yang telah menyampaikan apa yang ingin panen. Terakhir ada pertanyaan dari saya, masih ada kurang 2 menit. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini bagi panjenengan? Harapannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Teguh, seperti itu ya, Oke. membahas tindak lanjut dari hasil coaching saya. Mhm. Kemudian mungkin saya akan membuat catatan-catatan pengingat mengenai rencana yang sudah saya sampaikan, supaya nanti saya bisa melaksanakan aksinya seperti itu ke depannya, sehingga membuat perubahan tidak hanya kepada anak tersebut, juga terhadap diri saya, supaya mungkin saya bisa lebih mengkondisikan situasi kelas saya. Oke, terima kasih. Semoga tujuan panjenengan coaching dengan saya, berbagi sharing-sharing akan segera terwujud, karena waktu yang membatasi kita.
Terima kasih waktunya yang dan kepercayaan panjenengan bercerita kepada saya.